Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Supriyatna, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Pandeglang dengan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tahapan pertama yaitu kegiatan praobservasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali bersama saya Agus Supriyatna, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dalam kegiatan observasi kegiatan supervisi kelas, yaitu untuk Bapak Lili Suruli ya. Beliau adalah guru senior dari program keahlian akuntansi di SMK Negeri 1 Pandeglang. Baiklah, apa kabar Pak Lili hari ini, sehat? Alhamdulillah, baik. Iya, Pak Lili, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan observasi dengan Bapak supaya nanti saya bisa melanjutkan untuk mengamati pada proses KBM yang dilakukan oleh Bapak nanti di kelas. Seperti itu Pak ya, dalam kegiatan supervisi kelas. Baiklah, Bapak, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Bapak kegiatan pembelajaran yang nanti akan dijalankan di dalam kelas atau dilaksanakan, seperti itu. Kemudian kenapa nih harus ada praobservasi? Karena ini sebagai tahapan awal Pak, sebelum kita melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas, supaya juga nanti Bapak lebih percaya diri, kemudian lebih siap ya Pak ya untuk melakukan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid Bapak di kelas. Baiklah Bapak, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan dulu ke Bapak sebelum melakukan kegiatan supervisi nanti ya. Pertama, dari tujuan pembelajaran Bapak ini ya, boleh dijelaskan mungkin seperti apa? Ya. Tujuan pembelajaran di akuntansi keuangan ini yaitu mencatat mutasi persediaan ke kartu persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata, di mana di akhirnya nanti Anda bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Lalu ketika mereka juga sudah keluar dari exposure ini bisa mempraktekkan nanti dalam dunia nyatanya. Luar biasa tujuannya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai nih dari pembelajaran ini apa ya Pak? Ya, meningkatkan kompetensi siswa dalam mencatat mutasi persediaan barang dagangan ke dalam kartu persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Jadi ada 3 metode Pak ya. Berikutnya nih Pak, saya pengen tahu juga nih strategi yang dipersiapkan oleh Bapak, misalkan metode pembelajarannya seperti apa? Ya, pembelajaran akuntansi keuangan ini, kartu persediaan ini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, lalu PSE, dan budaya positif. Wah, luar biasa nih, pembelajaran sosial emosional, berdiferensiasi, dan juga budaya positif ini dirangkum ya dalam satu proses pembelajaran di mata pelajaran akuntansi keuangan ini. Kemudian media pembelajaran yang Bapak gunakan apa kira-kira nih Pak? Kalau media dan model pembelajaran itu interaktif dan demonstratif, di mana saya menggunakan PPT dengan media tadi, mudah-mudahan anak bisa lebih memahami materi-materi yang sudah nanti disampaikan. Untuk KKPD juga sudah bisa. Oh ya, termasuk KKPD di mana kita sudah persiapkan kartu persediaan yang anak-anak nanti bisa pergunakan dalam pembelajaran ini. Siap. Kalau boleh tahu nih Pak, kapan KBM tersebut akan dilaksanakan, di hari apa, di jam keberapa gitu Pak? Iya, kebetulan hari ini hari Selasa saya ada jam di jam ke-5 ke-6. Mungkin nanti bisa bergabung dengan kami di pembelajaran. Oh, berarti hari ini Pak ya? Hari ini. Saya akan konfirmasi lagi bahwa kegiatan ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal hari ini Pak ya, di jam 5 ke 6 di kelas 11 AKL 2 ya Pak ya, di mata pelajaran akuntansi keuangan. Baiklah Pak Lili, setelah observasi ini Pak, maka nanti akan ada percakapan pasca observasi nanti Pak, yang dilakukan bersama pengajar praktik nanti ya, seperti itu. Kemudian di sini juga Pak, sebelum akhir dari pembelajaran ini atau percakapan ini, kami juga salah nih Pak, kan pause dulu. Siapa? Nah, baiklah Pak Lili, sebelum kita mengakhiri nih Pak ya, apa hal yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita di praobservasi ini Pak? Ya, saya bisa tahu, jadi nanti mungkin strategi apa yang akan saya pergunakan nanti, termasuk media pembelajaran yang harus nanti saya persiapkan juga, supaya nanti di bahasa observasi juga bisa berjalan lancar ya. Ya, luar biasa pada saat observasi ya.
Kemudian Mbak Lili ini saya ucapkan terima kasih sudah bisa bersedia meluangkan waktunya untuk bisa bertemu di kegiatan praobservasi ini. Sampai ketemu nanti Pak ya di kegiatan observasi di kelas nanti siang Pak ya. Siap. Baiklah, demikian tadi kegiatan praobservasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi bersama saya Agus Supriyatna, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahapan kedua yaitu kegiatan observasi. Sebelum belajar adalah kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berpacu dulu. Aldira, Anggun, kenapa? Anita, Asep, Dede Kurniasi, ada beberapa yang Ispen. Ispennya karena ya baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak akan ulas dulu yang materi yang minggu yang lalu. Masih ingat minggu yang lalu materinya? Satu orang? Ya? Sebelumnya? Pipo. Metode Pipo. Masih ingat siapa metode Pipo apa? Oke, satu orang. Coba Muhammad Farhan. Ya. Apa metode Pipo itu? Pipo itu kali masuk pertama kali keluar, betul tidak? Betul. Sekarang metode LIPO. Ya, yang Zahra sama Zahra mana? Ya, apa metode LIPO itu? Masuk terakhir keluar pertama. Baik. Karena minggu yang lalu kalian masih ingat, hari ini kita masih berlanjut. Sehingga ketika kalian memahami materi yang minggu lalu, insya Allah hari ini akan mudah untuk menerima materi tersebut. Baik. Nah ini sistem perpetual kita akan menggunakan metode Pipo dan LIPO. Nah ini waktu itu kita magang. Bapak waktu itu magang. Ini kita menggunakan kartu nih. Jadi nanti kita akan menggunakan kartu. Kartu ini akan berguna untuk barang-barang yang ada ini. Jadi fungsinya nanti masing-masing barang ini mempunyai kartunya. Nah, seperti apa pencatatannya akan kita bahas di sini. Ya. Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan dapat. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh untuk belajar ini, insya Allah itu akan mudah untuk terima. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini, setelah nanti mempelajari materi ini, peserta didik nanti yang pertama katanya dapat mempersiapkan kartu persediaan, pencatatan mutasi persediaan ke kartu persediaan dengan metode Pipo, LIPO dan rata-rata. Jadi hari ini kita akan mencatat mutasi ke kartu persediaan. Metode Pipo yang sering dipergunakan dalam perusahaan retail ini. Kenapa? Berdasarkan tanggal kadaluarsa. Karena masuk pertama, keluar pertama. Jadi barang yang pertama dibeli itu harus cepat-cepat dikeluarkan, ya. Atau nanti biar nanti si konsumen cepat mengambilnya gitu. Supaya apa? Supaya nanti barang itu tidak cepat kadaluarsa. Maka lebih mudah nanti pengontrolnya. Ya, nanti mudah-mudahan dengan berkelompok itu masalah yang ada bisa terselesaikan cepat. Ya. Ini contoh kartu persediaan yang ada. Ya, di sini ada nama barang, kode barang, satuan, metode. Jadi nanti kalau kalian suatu saat yang dibuka toko, ya, apalagi misalkan kalian tidak mau terjadi disuruh-suruh, maka mau tidak mau kalian harus berwirausaha, ya. Dengan cara seperti apa? Dagang, ya. Kalau dagang kalian bisa mengelola sendiri. Silakan nanti keuntungannya bisa kalian tentukan. Karyawannya bisa kalian tentukan juga mau berapa karyawan. Nah, di sini ini ada yang namanya nama barang. Kalau di
Indo kalian nanti buka ada 50 barang, maka kartunya ini harus ada 50. Ya. Nah, baik, sebagai contoh seperti ini. Contoh soalnya, berikut ini data persediaan barang dagangan PT Aneka Sakti periode Desember 2022. Contohnya nggak usah banyak-banyak dulu. Tanggal 2 Desember persediaan 75 dus 66.000 harganya. Tanggal 5 Desember dibeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus 68. Lalu tanggal 14 Desember dijual kepada PT Sari sebanyak 30 dus, harganya 80. Diminta buatlah data tersebut ke dalam kartu persediaan dengan metode FIFO dan LIFO. Sudah paham tentang catatannya? Sudah paham tentang catatannya? Masuk ke kartu ini? Belum. Mau paham? Belum. Baik, kita silakan ini. Oke, sampai ini. Kita ingat soal ini. Nanti kalau dibuka lagi kita. Oh, ini dulu. Oke, sekarang metode FIFO. Coba satu orang bacakan metode FIFO yang namanya Rigi. Yang keras suaranya. Metode FIFO. Harga pokok barang yang dijual dihitung dengan anggapan bahwa barang yang pertama masuk adalah barang yang dijual lebih dulu. Tanggal 2, soalnya apa? Dibeli. Kalau dibeli kita masukkan ke kolom masuk, ya. Nanti saya ada kolom masuk, keluar, saldo. Kalau kolom masuk ini untuk pembelian. Kalau kolom keluar ini untuk penjualan. Jadi kalau barang yang dijual kita tulis di keluar. Kalau pembelian masuk di kolom masuk. Sekarang yang dibelinya berapa? 100. Kita tulis di sini kalau masuk 100 dus. Harganya berapa? 68. Ya, jadi harga 100 dus 68 ya harga, maka 100 dikali 68 berapa? 6.800. 6.800 dari mana ini? Dari 100 kali 68. Sampai situ dulu ada yang lain? Lalu yang 100 yang dibeli ini turunkan di bawah 75. Ya. Harganya 68 turunkan di sampingnya. Harga 6.800 turunkan di sini. Tinggal turunkan kan? Jadi yang ini pindahkan di sini, yang ini pindahkan di bawahnya. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata di tanggal berapa ini? Tanggal 5 bahwa barang A itu jumlahnya ada 175. Dari mana? Ini yang 75 dan 100. Jadi kalau nanti yang punya perusahaan datang menanyakan barang ada berapa, aku bisa menjawab ini barang ada 175. Nah ini 75 tambah 100 175. Nah ini yang 60 turunkan sini, 68 turunkan sini. 4.900 dari sini, yang 6.800 turunkan sini. Dijumlahkan 4.900 ditambah 6.800, jadinya 11. Sampai sini ada yang 14 ya? Ya, karena yang 75 sudah di 30, makanya catatnya di sini 45. Jangan 100. Ya. Nah, sekarang yang 100 ini sudah terjual belum? Belum. Kalau belum, pindahkan ke bawahnya. Ya. Jadi berurut 45 dan 100. Jadi kalau nanti si pimpinan nanya, barang A tanggal 5 ada berapa? Jadi berapa? 100? Kalau nanti si pimpinan kamu datang bertanya, barang A tanggal 5 ada berapa? Jangan dijawab yang ini. Kalau ini tanggal berapa ini? Tanggal 5. Ini tanggal 14. Itu ya? Paham? Ada kan? Banyak sekarang? Paham? Satu saja. Nanti kalau sekaligus Pak. Sekarang tanggal 5. Apa yang terjadi? Pembelian.
Masuki ada? Masuki. Nah, Masuki. Ini 6.800.000 ya? Nggak kelihatan, Pak. Iya, kalau 6.800.000 ini. Ini. Dari mana Ki? 100 dikali 68.000. 100 dikali 68.000. Betul tidak? Sekarang kita kenapa keluar? Karena jualan. Barangnya dikeluarkan, makanya di kolom kedua. Berapa yang dikeluarkan? 30. Metode apa ini? Lipo. Apa katanya lipo itu? Barang yang terakhir dikeluarkan ke. Sekarang kita lihatnya kalau di tanggal 14 kita lihat di tanggal 15. Tapi nanti ini sudah misalnya ada tanggalnya. Nah, jadi nanti kalau ditanya berapa persediaan lahir untuk metode lipo? 145. Berapa harganya? 900. Nanti soal pertanyaan, berapakah harga pokok akhirnya? Tergantung barang yang dibeli. Ya. Tergantung soal juga kalau ada soal. Soalnya berapa? 50 ya, tulis 50. Sekarang tinggal yang dijual. Sekarang dijualnya berapa? 30. Dijualnya 30. Harganya berapa? 65.000. Ya, kalau ini lebih mudah ya. Harganya kalau yang dijual itu 30. Kita lihat di sini 30 kan? Harganya ngikutin yang ini 65 yang sudah dibagi. Ya. Jadi 30 dibagi dikali 65.429. Itu berapa ini? 1.990.200. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah jumlah persediaan lahir di metode rata-rata, jumlah boleh dikalikan 125 dikali 65 ini. Jadi jumlah persediaan lahirnya 9 juta sekian. Oke. Ada berapa? Ada 6 kelompok. Nanti bergabung 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan. Oke, kita tentukan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini. Ya. Waktu 5 menit untuk pindah kelompok ya. Sambil bukunya silakan ambil di sini. Ini ambil di sini. Metode pipo, 5 lipo, 6 rata-rata. Ya. Nah itu di situ ada kolom. Kolomnya sama dengan yang tadi. Ya, mau berapa menit mengerjakan itu dengan soal yang pipo, rata-rata. Sepakat nih? Kalian harus istirahat jam berapa? 11 menit. Ini waktunya berapa lagi? Kita coba lalu 5 menit mengerjakan barang-barang. Ya, silakan kerjakan 5 menit. Bapak sambil jalan, kalau yang kurang jelas kita sambil kerjakan. 5 menit dari sekarang kerjakan soalnya. Boleh pakai kalkulator. Ya, sekarang silakan. Bukunya kalau kurang masih ada. Ya, yuk. Sambil diskusi ya, jangan bareng-bareng. Ya. Kode-kode bahasa isi. Ada kode soal isi. Ya. Langsung aja satuannya apa? Lihat di situ. Satuannya apa? Ini ya,
Ya. Ya. Terus pembelian November tanggal berapa? Kelompok 1, kelompok berapa tadi? 5 sama kelompok 3. Ya, sekarang yang kelompok 5. Mana dulu? Oke, 3 dulu. 3 silakan presentasikan. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi didiskusikan sudah bisa paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Alawiyah, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang metode rata-rata. Tanggal 4 itu persediaan masuknya di saldo, kuantitasnya 400, harga unit 80.000, jumlah 32 juta. Tanggal 9 pembelian masuk ke masukan, kuantitas 300, harga unit 82.000, jumlah 24.600. Di saldonya itu jadi 400 ditambah 300 hasilnya 700, itu ditaruh di kuantitas. Harganya 80.857. Jadi dari 700, dari kuantitas 700 dikurang 450 hasilnya 250. Harganya 80.857. Jumlah 214.250. Kelompok ini kelompok 6. Apa yang dipresentasikan tadi kelompok 3? Ada yang salah atau masih harus didengarin lagi? Bedanya di mana? Jumlahnya berapa yang November 15? November 15 berapa jumlahnya? Di saldo apa di Masuk 32, 34, 800. di kita 33.200. 33? Oke, jadi catatan. Berapa tadi jumlahnya? 33.200. Oke. Kelompok 1 yang jadi pengamat kelompok 5. 4. Ya, 4 kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Balik. Di sini menggunakan metode FIFO. Pertama, tanggal 4 November yaitu persediaan barang yang masuk kepada akun saldo, kuantitasnya 400, harganya 80.000, jumlahnya 32 juta. Terus tanggal 9 pembelian masuk ke akun masuk, kuantitasnya 300, harganya 82.000, jumlahnya 24.600. Ya, silakan. Kira-kira peserta tadi sudah pas belum? Tanggal berapa? Ya. Ya. Menanggapi. Izin menanggapi dari kelompok pertama untuk tanggal 12 November di penjualan itu unitnya dari soalnya 450 bukan 400. Jadi kalau misalkan dari unit juga salah jumlahnya juga. Tapi jumlah awalnya itu, persediaan awalnya itu 400 unit. Jadi ambil dari persediaan awal itu 400 dan sisanya ambil dari yang terakhir. Baik, oke, nanti kita sambung lagi. Satu dua orang dengan pembelajaran ini coba kita simpulkan dulu. Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari awal sampai akhir dengan metode yang sudah kita sampaikan tadi. Kita bahas bareng-bareng tadi. Mulai dari kelompok 5. Silakan, kira-kira kesimpulannya apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran yang tadi? Nah, berdiri. Pembelian itu ada di masuk, terus
kesimpulannya? Kesimpulannya pentingnya menggunakan metode FIFO dan LIFO untuk barang atau kontrol barang. Ya, nanti. Kesimpulannya yaitu kita dapat memahami untuk membuat kartu persediaan barang dagang dengan metode FIFO, LIFO dengan rata-rata. Ya, jadi kesimpulan intinya bahwa ketika kita mendirikan perusahaan atau kita membuka sebuah toko, maka dengan kartu persediaan ini itu akan lebih terkontrol barang-barang yang ada. Sehingga ketika si konsumen datang ke toko kita menanyakan barangnya, jawaban kita selalu ada. Jangan sampai ketika si konsumen datang ke toko kita menanyakan barangnya nggak ada, yang terjadi konsumennya akan lari ke toko yang lain. Akhirnya toko kita menjadi sepi. Dengan kartu persediaan yang dibuat, maka barang-barang akan lebih terkontrol, persediaannya akan lebih terpenuhi. Si konsumen merasa nyaman, tenang ketika mau membeli barang, pasti ada barangnya. Itu saja hari ini pembelajarannya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas jurnalnya, bagaimana pencatatan jurnal dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Tahapan ketiga yaitu kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini dengan saya kembali Agus Supriyatna, saya calon guru penggerak dari angkatan 8 SMK Negeri 1 Pandeglang, Banten. Saya ucapkan selamat datang pada Pak Lilia yang sebelumnya sudah melakukan kegiatan belajar mengajar ya Pak ya di kelas. Kemudian juga kepada Pak Anam selaku pengajar praktik Pak ya, yang pada hari ini juga berkenan hadir di sini. Kegiatan kita yaitu kegiatan pasca observasi. Tujuannya kegiatan pasca observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi ya hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, karena kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dengan Pak Lili. Kita sudah mendokumentasikan juga Pak dalam bentuk catatan di lembar ini dan di video. Kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan observasi Pak Lili ya di kelas. Saya sudah melihat bagaimana hebatnya Pak Lili dalam mengajar, mengoptimalkan sumber daya yang ada di kelas dan mengaktifkan siswa gitu ya, seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan memulai Pak Lili ya percakapan pasca observasi. Ada beberapa hal nanti yang ingin saya tanyakan nih Pak Lili, terutama dalam hal untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Pak Lili lakukan, dan saya juga sudah melihat langsung bagaimana Pak Lili melakukan proses pembelajaran itu di kelas. Baiklah Pak Lili, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama nih Pak Lili. Apa sih yang Pak Lili rasakan gitu ya setelah melaksanakan pembelajaran nih dengan memasukkan unsur berdiferensiasi, kemudian ada yang sosial emosional juga Pak Lili pada rancangan pembelajaran itu sudah diterapkan ya kemarin. Nah, bagaimana perasaan Pak Lili sudah berhasil menerapkan itu kemarin? Ya, pertama terima kasih saya sudah diundang kembali. Saya senang dan lega dan melakukan hal yang baru yang dalam menyusun pembelajaran di kelas, yaitu RPP berdiferensiasi dan memuat KSE, dimana itu hal yang baru buat saya, sehingga emang ketika saya memberikan pembelajaran kepada siswa itu hal yang menarik dan hal yang baru yang mungkin perlu saya kembangkan kembali. Terima kasih. Ya, padahal sebelumnya juga kita sebagai guru mungkin sudah menerapkan ya. Cuma kita kadang karena kita baru tahu ilmunya nih, jadi kita baru benar-benar kita menerapkan. Selanjutnya Pak Lili ini nih terkait dengan area pengembangan yang hendak Pak Lili capai ini dalam pembelajaran kemarin ya, kalau saya itu kan tentang kartu persediaan ya. Apa nih Pak Lili area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran kemarin? Ya, bagaimana sih meningkatkan kompetensi siswa dalam pencatatan mutasi persediaan barang dagangan ke kartu persediaan barang dagangan dengan 3 metode FIFO, LIFO, dan average, dimana harapannya sih si siswa bisa menguasai itu. Jadi mutasi pencatatan dari barang dagangan tadi bisa dipahami dan bisa diaplikasikan nanti dalam kehidupan mereka. Di area pengembangan itu juga ada target ya, karena SMP itu buat kerja gitu ya. Ada kompetensi ini juga nanti buat pembekali mereka kerja ya. Betul, ya. Terutama ketika nanti mereka membuka usaha sendiri, wirausaha terutama dagang, itu bisa nanti mereka menerapkan di
urusan mereka. Jadi kalau misalnya mereka menerapkan ini tidak akan terjadi yang namanya konsumen datang ke tokonya menanyakan barang bilangnya habis. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kartu pencatatan barang. Tapi kalau dia mencatat di kartu persediaan, barang-barang yang ada pasti selalu tersedia. Dan si konsumen tidak akan kecewa seperti itu. Seperti biasa ya, ini udah belajar di sekolah langsung kontekstual juga ya dunia usaha. Selanjutnya Mbak Lili, ini kan dalam melaksanakan proses pembelajaran mungkin ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. Kira-kira ada tidak dalam pelaksanaan yang paling hambatannya? Hambatan sih selalu ada ya. Nah, dimana yang menjadi kendala dalam mengkondisikan siswa saat pembelajaran, dan juga masih ada siswa yang belum tahu dan mengerti tentang persediaan dan itu penentuan. Jadi saya harus berusaha dulu menjelaskan awal, sehingga ketika awal sudah jelas nanti mungkin anak akan lebih mudah. Memang awal-awal mungkin karena mereka mencari tahu apa sih kartu persediaan, kita jelaskan dulu. Nah, ini awal-awal seperti itu kendalanya. Tapi dapat diatasi Pak ya kendala itu. Insya Allah kalau kita berusaha berupaya, lalu kita juga ke anak juga lebih dekat lagi menjelaskannya, itu lebih gampang. Oke, berarti ada hambatan tapi bisa diatasi Pak ya. Kemudian nih dari proses pembelajaran itu Pak ya, melihat hasil Bapak juga yang penilaian kepada anak. Apakah Bapak sudah merasa puas atas hasil dari pembelajaran yang dilakukan sebelumnya itu? Ya, sebenarnya pembelajaran sih mengalur seperti biasa dan anak-anak antusias dan senang seperti bersemangat dan belajar. Itu hal yang saya anggap itu suatu kepuasan dan saya pikir anak sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan. Jadi alhamdulillah ya, ada hal positif ya yang bisa diambil tadi. Nah ini selanjutnya Pak, hal menarik atau positif apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan selama proses pembelajaran itu Pak? Iya. Dengan menggunakan kartu persediaan, anak sangat senang dalam belajar tentang persediaan. Sehingga apalagi saya berpikir ke depan gitu, suatu saat nanti anak tidak bekerja ke orang lain, dia membuka usaha sendiri, sehingga si anak lebih antusias karena nanti dia mempelajari serius bagaimana pencatatan kartu persediaan ini. Sangat menarik sebenarnya dengan metode dan media-media saya berikan. Iya, luar biasa ya. Selanjutnya nih Pak, apa yang ingin Bapak tingkatkan dari pembelajaran ini ya ke depannya lagi itu mau seperti apa gitu? Adakah hal yang perlu ditambahkan lagi, diperbaharui lagi? Mungkin ke depan saya lebih harus mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan berpihak pada siswa dengan pembelajaran berpotensi dan berhasil. Harapannya ketika nanti anaknya lebih aktif, si anak akan lebih menguasai dan si anak juga akan lebih paham. Mungkin saya akan lebih mencari lagi media-media, model-model yang kira-kira bisa berfokus pada Baik, luar biasa nih Pak Lili sudah menyampaikan tadi tentang bagaimana perasaannya, area pengembangannya, ada juga hambatan, kemudian hal positif yang diambil Pak ya, termasuk tadi hal yang perlu ditingkatkan di pembelajaran berikutnya. Kemudian Pak Lili nanti ini ada isian yang harus diisi oleh Pak Lili, rencana pengembangan diri Pak ya. Setelah kegiatan supervisi ini selesai, ada beberapa poin, kalau saya lihat ada 6 poin. Nanti Bapak bisa mengisinya setelah percakapan kita pada sesi ini ya Pak ya. Baiklah. Selanjutnya saya sebagai coach yang melihat bagaimana Pak Lili ini berproses dalam KBM ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi effort atau usaha Bapak ini untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Kemudian saya perhatikan juga dalam pembelajaran itu Bapak sangat melibatkan siswa ya. Kemudian ada problem based learning, di situ ada masalah dimunculkan, dicari solusi juga saya melihat itu. Terus saya juga melihat bagaimana Bapak mendampingi anak-anak gitu, dan memberikan refleksi ya, dan itu juga bisa lihat semua proses dalam suatu kegiatan pembelajaran itu ada semua diskusi dan harapannya kedepannya mungkin ini bisa Pak lebih ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Terima kasih. Seperti itu, jadi akhirnya sudah selesai juga Pak untuk percakapan naskah observasi kita pada hari ini, dan ini kegiatan yang merupakan rangkaian dari Pak sebelumnya, kemudian observasi dan diakhiri pada hari ini dengan pasca observasi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Lili ya, yang sudah luar biasa bisa ikut berpartisipasi di sini, dan kepada Pak Anak juga seperti yang Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.